Aturan pembatasan penumpang dan anjuran untuk bekerja dari rumah dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, lantas bagaimana kondisi di MRT serta Jalan Jenderal Sudirman pasca penerapan aturan tersebut? Berikut laporan reporter Akhir Nasution dan juru kamera Ahmad Samsudin. Semakin banyaknya jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan sejumlah aturan untuk menanggulangi atau mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Salah satunya adalah dengan membuat aturan pembatasan penumpang yang menggunakan transportasi raya di Jakarta, salah satunya adalah di stasiun MRT ini. Menurut aturan atau himbauan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di stasiun MRT ini hanya diperbolehkan 60 orang saja yang boleh menaiki setiap gerbong. Dan dari pantauan kami tadi di dalam stasiun MRT Duku Atas, penumpang yang hendak menaiki stasiun MRT ini terbilang cukup sepi. Tidak ada antrian penumpang yang ingin membeli tiket maupun untuk melakukan tap untuk masuk ke dalam peron yang MRT yang ada di bawah tanah ini. Selain MRT, moda transportasi MRT, pantauan kami juga di Jalan Jenderal Sudirman ini yang merupakan salah satu pusat perkantoran dan pusat bisnis. Pantauan kami kondisi jalan yang ada di Jalan Jenderal Sudirman ini terbilang cukup ramai, lancar, dan transportasi seperti Metro Trans dan Transjakarta masih dapat digunakan oleh masyarakat dengan normal. Dan memang sepinya Jalan Jenderal Sudirman ini dibarengi juga dengan himbauan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menganjurkan kepada para pekerja untuk melakukan kerja dari rumah. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga interaksi antara pekerja atau warga masyarakat supaya tidak berinteraksi lebih banyak, sehingga untuk meminimalisir terjadinya kontak dan menularkan virus COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, dari update yang dilakukan oleh pemerintah kemarin, di Indonesia sudah ada sekitar 172 orang yang dinyatakan positif corona. Dan itu saja yang bisa kami laporkan dari Jakarta. Akhir Nasution, Ahmad Samsudin, TV One mengabarkan. Pemerintah DKI Jakarta meminta warga ibu kota untuk melakukan pembatasan jarak antara orang, bahkan meminta masyarakat untuk tetap di rumah demi mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Namun apakah semua orang sudah melakukan hal tersebut? Kami akan pantau situasi di ibu kota. Andro, bersama rekan-rekan kami ada Desti Kusumo di Stasiun Tanah Abang. Desti, sampai sore hari ini kalau kita lihat, apakah Stasiun Tanah Abang tetap ramai atau justru sangat sepi? Tisa, Andro, dan juga pemirsa, tidak ada yang berbeda dari aktivitas warga yang berada di sekitaran Tanah Abang, Jakarta Pusat, tempat kami mengabarkan. Saat ini saya berada di jembatan penyeberangan multiguna atau Skybridge, di mana memang ini jembatan ini biasanya dilalui oleh warga untuk menuju ke blok-blok yang berada di Pasar Tanah Abang maupun warga yang akan menuju ke Stasiun Tanah Abang. Kami memantau sore hari ini masih banyak sekali warga yang melewati jembatan penyeberangan ini untuk mereka yang mengarah ke Stasiun Tanah Abang yang berada di belakang saya. Bahkan banyak sekali pedagang yang tetap berjualan di Skybridge ini, namun mereka ini kabarnya mengalami penurunan drastis pendapatan mereka sehari-hari karena mereka menganggap bahwa sepinya pembeli ketika virus corona ini mulai merebak di wilayah DKI Jakarta. Kita ketahui bahwa sebenarnya untuk virus corona sendiri ini sudah ada 227 yang positif dan paling banyak terinfeksi ini berada di wilayah DKI Jakarta, pemirsa. Nah, kita akan tanyakan kepada mereka yang tentunya mendapatkan pemasukan sehari-hari ini dari keramaian, khususnya mereka pedagang yang berada di kawasan Tanah Abang. Apakah mereka sebenarnya khawatir dengan merebaknya virus corona, padahal mereka sehari-hari berinteraksi dengan para pembeli mereka? Selamat sore, Mbak. Boleh mengganggu waktunya sebentar dengan Mbak siapa nih? Mbak Kusniati. Mbak Kusniati, ini kabarnya ada penurunan pendapatan ini, Mbak, pada hari ini. Benar gitu, Mbak? Benar. Nah, itu pendapatan berkurang ini sejak kapan? Sejak akhir-akhir ini 2-3 hari. 2-3 hari ini. Nah, ini kalau saya melihat
memang sebenarnya banyak sekali ya yang melewati Skybridge ini begitu Mbak. Tapi apakah memang mempengaruhi dari penjualan sendiri begitu? Banyak yang lewat, orang kerja, kalau yang beli kurang. Kalau untuk omset sendiri berkurang berapa banyak? Sekitar 60% loh. 60%, wow. Lumayan sekali ya Mbak. Nah, ini kan Mbak sebagai pedagang yang tentunya juga berjualan di sini, setiap hari berinteraksi dengan para pembeli. Sementara Pemprov sudah menghimbau untuk berjaga jarak begitu, untuk melakukan aktivitas di rumah. Bagaimana Mbak? Ada kekhawatiran kah? Pastinya sih ada was-was gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi, kita kan setiap hari aktivitasnya di pasar. Kalau kita nggak interaksi langsung sama orang pasar, ya gimana gitu kan. Apa sejauh ini yang sudah dilakukan Mbak sebagai warga yang mungkin seharusnya taat terhadap imbauan begitu? Awal-awal sih pakai masker, tapi kan ribet juga kan, karena kita juga harus buka suara kalau di pasar kan. Apalagi kita interaksi langsung sama pembeli gitu. Oke, dengan merebaknya virus corona yang semakin banyak apalagi di DKI Jakarta, ini apa Mbak yang ingin disampaikan sebagai warga begitu? Lebih hati-hati lagi, lebih waspada, pokoknya lebih jaga diri aja. Terima kasih banyak ya Mbak, semoga dagangannya bisa laris kembali ya Mbak ya. Jaga kesehatan ya pasti ya Mbak. Ya, Andro, Tisa dan juga pemirsa, tentu saya pakai masker sore hari ini bukan apa-apa karena ini saya mencoba untuk menaati dari himbauan Kemenkes maupun Pemprov DKI Jakarta. Saya tidak bisa untuk beraktivitas di dalam rumah karena saya harus bekerja di luar rumah. Nah, maka dari itu saya harus menggunakan masker karena kita ketahui bahwa virus corona ini penularannya ini melalui percikan air liur ataupun droplet. Sehingga kita yang setiap harinya beraktivitas di luar rumah, ini tentu kita harus memperhatikan beberapa himbauan-himbauan dari masyarakat, dari pemerintah maksud kami, mulai dari menggunakan masker, kemudian sering-sering mencuci tangan, dan juga tentunya untuk bisa berjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, sekitar 1 hingga 2 meter saja. Nah, kita tentu tidak perlu panik dengan merebaknya wabah virus corona yang ada, tentunya yang semakin banyak korbannya di wilayah DKI Jakarta. Namun tentu kita harus tetap waspada dan juga tetap jaga kesehatan diri kita sendiri. Andro, Tisa, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Desti Kusumo atas laporan Anda langsung dari Tanah Abang.